Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Lisia, NIM 19026014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fumigasi. Apa sih fumigasi tersebut? Baiklah, langsung saja. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian fumigasi. Fumigasi merupakan suatu tindakan pengasapan yang bertujuan mencegah, mengobati, dan melestarikan bahan pustaka. Mencegah dimaksudkan tindakan yang dilakukan supaya kerusakan lebih lanjut dapat dihindari. Mengobati artinya mematikan atau membunuh serangga, kuman, dan sejenisnya yang telah menyerang dan merusak bahan pustaka. Dan melestarikan diartikan menetralisasi keadaan seperti menghilangkan bau busuk dan timbul dari bahan pustaka. Menyegarkan udara atau bisa menimbulkan gangguan atau penyakit. Selanjutnya, tujuan fumigasi. Tujuan dari fumigasi ini adalah untuk mencegah, mengobati, atau melestarikan bahan pustaka yang terserang hama atau rayap dan serangga perusak lainnya dengan memasukkan atau melepaskan fumigasi ke dalam suatu ruangan khusus atau ruangan tertutup atau ruangan kedap udara untuk beberapa waktu. Bahan pustaka atau koleksi yang difumigasi bisa bertahan lama dan bisa digunakan untuk kepentingan generasi yang akan datang. Selain pelestarian fumigasi, ini melestarikan bentuk fisik. Pelestarian dengan menggunakan fumigasi ini juga melestarikan kandungan informasi yang ada. Berikut adalah cara pencegahan atau mengobati bahan pustaka menggunakan metode fumigasi. Perlengkapan fumigasi. Oleh karena itu, diperlukan tahap-tahapan sebagai berikut. Yang pertama itu ada ruangan fumigasi. Dapat berbentuk permanen atau bila tidak menggunakan bisa juga dalam bentuk darurat yang disesuaikan dengan instalasi yang diperlukan sesuai kebutuhan. Untuk ruangan yang permanen dapat dilengkapi dengan instalasi pipa gas 2 buah blower di mana suatu buah berfungsi memasukkan udara bersih dan 1 buah sisanya untuk mengeluarkan sisa-sisa gas yang terdapat dalam ruangan. Blower tersebut terakhir harus mempunyai saluran pembuang gas di atas atap atau bangunan tertinggi. Untuk ruangan darurat dapat berupa dari bahan kayu, logam, dan sejenisnya yang bisa berbentuk lemari ataupun kotak. Sebagai contoh, ukuran sederhana panjang 1,20 cm, lebar 0,75 cm, dan tingginya 1,60 cm. Ruangan tidak tembus udara atau kedap udara, agar upaya tidak terjadi kebocoran gas pada waktu pelaksanaan fumigasi. Oleh karena itu, sebelum fumigan dimasukkan, maka semua lubang, celah, atau retakan perlu ditutup dengan plaster. Yang kedua, alat untuk petugas. Jas laboratorium yang dapat melindungi seluruh bagian badan. Sarung tangan agar terhindar dari pengaruh bahan kimia. Masker gas, usahakan yang lengkap dengan tabung zat asam atau bisa tabung anti gas beracun. Lampu Hailda atau gas detektor untuk mengetahui atau cek kembali apakah di bagian luar ruangan fumigasi ada kebocoran gas yang keluar, terutama pada sambungan antara tabung gas dengan pipa, celah-celah pintu, lubang kunci, dinding-dinding pembatas, dan sebagainya. Selanjutnya ada bahan-bahan kimia. Yang pertama ada karbon difusida, yang kedua karbon tetraklorida, dan methyl bromide. Selanjutnya ada proses fumigasi. Yang pertama persiapan fumigasi, dan yang kedua ada pelaksanaan fumigasi. Persiapan fumigasi. Persiapan yang perlu dilakukan adalah mengatur bahan pustaka yang akan difumigasi bahan kimianya. Sebaiknya buku-buku diatur bersedemikian rupa dalam posisi berdiri dan terbuka. Dengan demikian, setiap lembar dari buku-buku tersebut dapat dicapai oleh gas pembasmi hama secara merata. Sebaiknya kalau buku dibiarkan ditaruh begitu saja,
maka bagian yang tertutup atau terlipat sulit dicapai oleh gas pembasmi, sehingga dimungkinkan serangga yang tersembunyi masih dapat hidup. Tahap akhiran fumigasi. Sesudah berlangsung pelaksanaan fumigasi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, maka satu buah blower pembuang gas dapat dinyalakan terlebih dahulu dan beberapa saat kemudian menyusul blower penyerap udara bersih. Dan biarkan beberapa saat lamanya sampai dirasa aman dan udah bersih. Bila perlu 24 jam. Untuk kemudian barulah bahan pustaka buku diambil dan disusun kembali ke tempatnya. Usahakan tempat atau rak yang tersedia untuk menempatkan buku-buku sehabis difumigasi hendaklah disemprot dan dibersihkan dengan insektisida, agar tempat tersebut menjamin buku-buku yang sudah difumigasi bebas kuman. Dengan demikian, fumigasi dilakukan dengan jalan memasukkan fumigan dalam konsentrasi yang cukup untuk mematikan jamur atau serangga ke dalam ruangan yang tertutup dalam waktu tertentu. Untuk itu, keberhasilan fumigasi akan tergantung dari jenis fumigan, konsentrasi gas dalam ruangan tertutup, dan lamanya proses fumigasi berlangsung. Fumigan adalah bahan kimia yang pada temperatur dan tekanan tertentu akan berubah menjadi gas yang dapat mematikan jamur atau serangga. Sifat fumigan antara lain berupa gas, sangat beracun, sebagai racun, pernafasan, dan sebagainya. Baiklah, sekian penjelasan mengenai fumigasi dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.